Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, ada dua tanda kalau kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dimudahkan oleh Allah dalam rangka menjalankan ibadah-ibadah dan ketaatan yang dimana setiap kegiatan kita, aktivitas kita itu menuju amal timbangan memberat kita di hari kiamat nanti. Dan yang kedua adalah difahamkan kita tentang ad-din, tentang agama. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari Lembaga Kajian Islam beserta Takmir Masjid Al-Ikhlas mengatakan jazakumullah khairan atas partisipasi bapak-bapak ibu. Pada malam hari ini adalah kajian keluarga sakinah dengan tema api cemburu dalam rumah tangga. Dengan tema apa? Rumah tangga terbakar api cemburu, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah LC. Kepada beliaunya Ustadz Abdul Fattah LC kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah menuju masjid, tempat yang diridhai oleh Allah, tempat untuk mensucikan diri, tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam membangun rumah tangga ini selalu diwarnai dengan warna-warna kehidupan yang senantiasa menyertai rumah tangga. Salah satu di antaranya adalah sifat cemburu yang juga mewarnai kehidupan rumah tangga. Kecemburuan di dalam rumah tangga itu bisa mengakibatkan rumah tangga itu bisa menjadi gagal di dalam membangun rumah tangga kalau tidak tahu ilmunya, dan bisa juga
kecemburuan itu justru malah akan memperkuat tali rumah tangga, ikatan rumah tangga yang semakin baik dan semakin harmonis manakala semuanya dibingkai dengan ilmu, mengerti dasar-dasarnya, paham dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang semakin kuat ikatan rumah tangganya. Suatu ketika ada seorang akhwat yang mendatangi saya. Di antaranya adalah ketika kami sedang menyeberang mau ke Kangean, maka seorang akhwat itu kemudian menghampiri saya dan mengatakan, "Ustaz, saya titip apa? Ukti, saya titip suami saya. Memangnya kenapa? Tolong suami saya dijaga, Ustaz." Maksudnya gimana? Ya, harapan saya nanti berangkat utuh, pulang ya utuh. Ya, berangkat ya itu yang dibawa, pulang ya itu yang dibawa. Oh gitu, saya paham maksudnya. Kemudian saya hanya tersenyum saja. Suatu ketika juga ada akhwat itu mencari saya, cari suaminya karena suaminya nggak ada di rumah. Ke pondok nyari saya. "Ustadz, suami saya ada di sini enggak, Ustadz?" "Ya saya nggak tahu, kok nggak ada di rumah." "Lah memang kenapa toh ya? Ada apa toh Mbak?" "Lah nggak ada di rumah, saya khawatir karena biasa dapat tugas dari Ustadz, karena biasanya sering jemput saya ketika saya safar di stasiun." "Iya, enggak ada di sini." "Lah memang yang dikhawatirkan apa toh Mbak?" "Saya khawatir jangan-jangan di sini ada punya istri lagi." Oh ya, saya terus tersenyum. Iya. Enggak saya lihat di sini. Iya. Jadi apa itu dalam rumah tangga tidak akan sepi dari persoalan-persoalan ini. Ini juga bagian daripada problem rumah tangga yang memang harus ada solusinya. Apakah perkara kecemburuan ini termasuk hal yang negatif atau perkara yang positif? Apakah hal ini memang suatu perbuatan atau karakter yang tercela, ataukah justru malah ini adalah sebuah karakter yang terpuji? Ya. Jadi kecemburuan itu tidak hanya terjadi pada seorang perempuan saja, tidak hanya istri saja yang cemburu. Ternyata kecemburuan itu juga terjadi pada seorang suami. Karena itu pada malam hari ini kita akan bedah, kita akan kaji bagaimana kecemburuan di dalam Islam itu seperti apa. Baiklah, kami akan memulai kecemburuan dari suami, ya. Kita akan menengok kehidupan sahabat, karena sahabat adalah orang yang langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam masalah ini. Suatu ketika Sa'ad bin Ubadah, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, dia berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayfi ghairu musfihin." Kalau aku dapati ada seorang laki-laki bersama istriku, maka akan aku tebas lehernya dengan pedang tanpa ampun.
Pernyataan seperti ini kemudian didengar oleh Rasulullah SAW. Apa komentar Rasulullah? Apakah Rasulullah mencela? Ternyata Rasulullah justru bertanya pada sahabat-sahabat yang lain. Atajabuna min ghairati Sa'ad? Wahai sahabat semua, apakah kamu tidak heran? Apakah kalian heran dengan kecemburuannya Sa'ad bin Ubadah? Ya. La ana aghyaru minhu. Justru saya ini benar-benar lebih cemburu dibandingkan Sa'ad. Belum ada apa-apanya dibanding saya. Wallahu aghyaru minni, dan Allah justru lebih cemburu daripada saya. Jadi ternyata Rasulullah itu pun juga mempunyai sifat cemburu. Bahkan Rasulullah mengatakan wallahu aghyaru minni, Allah juga lebih cemburu daripada saya. Ternyata Allah pun juga memiliki sifat cemburu. Ya. Allah memiliki sifat cemburu. Hanya saja kecemburuan Allah akan berbeda dengan makhluknya. Karena Allah mempunyai sifat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa kecemburuan Allah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa innallaha yugharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah cemburu, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala adalah apabila ada seorang mukmin melakukan suatu tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah adalah yang paling cemburu. Bahkan ditegaskan di dalam riwayat Aisyah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu dengan umatnya. Umatnya yang bagaimana? Yaitu umatnya yang berbuat zina. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat Aisyah, ya ummata Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang yang melebihi kecemburuannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ayyara abdahu au ammatahu tazni ya ummata Muhammad. Allah cemburu apabila ada hamba Allah laki-laki maupun hamba Allah perempuan yang berbuat zina. Perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang menyebabkan Allah cemburu dengan hambanya yang telah berbuat zina. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita tengok lagi contoh lain dari kecemburuan sahabat, sebagaimana kecemburuannya Zubair bin Awam, yaitu suaminya Asma binti Abi Bakar. Zubair bin Awam adalah suaminya Asma binti Abi Bakar, jadi menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Suatu ketika istrinya Asma itu pergi ke ladangnya atau kebunnya suaminya. Ya, suaminya ini termasuk orang yang miskin, punyanya hanya kuda,
bukan orang yang kaya. Nah, pekerjaannya Asma itu adalah mencarikan rumput untuk kudanya, memberi makan untuk kudanya, memberi minum untuk kudanya, merawat kudanya, karena yang dimiliki itu. Nah, suatu ketika Asma ini pergi ke tempat kebunnya suaminya yang kira-kira jaraknya itu 5 kilo 300 meter atau 5,3 kilometer. Ya, sini kira-kira sini Paciran ya. Ya. Nah, baliknya ke sini ke rumah itu sambil memikul di atas kepalanya itu yaitu biji-bijian yang diambil dari kebun tersebut. Karena itu pada saat dia membawa biji-bijian itu Rasulullah dan rombongannya melihat. Maka Rasulullah kemudian menawarkan agar supaya Asma ini mau naik ke untanya dan Rasulullah nanti akan naik unta yang lain. Akan dinaikkan lah gitu ya, bersama dengan rombongan para sahabat yang lain ditawari. Lalu Asma ini teringat oleh kecemburuannya suami Zubair itu, makanya dia malu dan sikapnya ini sudah bisa dibaca oleh Rasulullah. Asma kok malu ini, ada apa, sudah bisa dipahami lah gitu ya. Lalu nggak jadi diboncengkan, Rasulullah kemudian berlalu. Hal itu kemudian di rumah, karena memang sangat menjaga, Asma ini sangat menjaga kecemburuan daripada suaminya, kemudian diceritakan oleh Asma, saya tadi di jalan ketemu Rasulullah, kami malu, kami mau diboncengkan, di situ juga ada para sahabat yang lain mau membersamai kami ya. Terus diceritakan begini-begini. Apa komentarnya Zubair? Bahwa beban yang kamu pikul membawa biji-bijian, bagi saya urusan itu lebih gampang, lebih mudah daripada urusan kamu bonceng unta Rasulullah SAW tadi. Nah, sejak itu kemudian Asma binti Abi Bakar sudah tidak lagi ke kebunnya itu dan digantikan oleh dicarikan oleh bapaknya yaitu Abu Bakar, dicarikan yaitu pelayan untuk membantu Asma itu. Nah, karena apa? Ya karena menjaga daripada kecemburuan Zubair bin Awam yang sangat tinggi itu. Padahal ya istrinya itu juga dalam hal masak-memasak yang biasanya adalah istrinya itu bikin adonan roti, dan dalam membuat roti itu juga enggak pandai, enggak pinter, biasanya yaitu minta bantuan kepada tetangga untuk membuat roti itu. Tapi begitu besar bentuk kesayangannya, bentuk cintanya. Jadi kecemburuannya Zubair itu adalah menunjukkan betapa besar cintanya, besar kesetiaannya Zubair bin Awam kepada istrinya. Nah, ini poin yang perlu digarisbawahi gitu. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kecemburuan seorang suami kepada istrinya yang bagaimana yang seharusnya dilakukan adalah kecemburuan yang selaras dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan istri keluar rumah ada rasa cemburu karena keluar rumah, kemudian berlama-lama di luar rumah, kemudian menimbulkan fitnah di luar, kemudian istri
selalu dandan ketika keluar. Nah, ini seorang suami ya seharusnya ada kecemburuan, karena kecemburuan ini adalah dalam rangka menjaga kesucian seorang wanita, agar supaya wanita itu tidak tabarus, agar supaya wanita itu tidak berdandan, yaitu berlaku jahiliyah, agar wanita itu tidak menimbulkan fitnah di luar, agar wanita itu tidak banyak bercakap-cakap dengan wanita asing, agar seorang laki-laki itu menjaga yaitu keutuhan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya bentuk daripada ghirah atau kecemburuan seorang suami terhadap istrinya, tidak membiarkan istrinya memakai wangi-wangian yang kemudian baunya akan dicium oleh laki-laki lain, yang tidak membiarkan istrinya dinikmati kecantikannya oleh orang lain, yang tidak membiarkan istrinya berpakaian yang pakaiannya itu adalah menimbulkan yaitu menimbulkan syahwat, ya, menimbulkan satu fitnah. Tidak membiarkan demikian. Itulah ghirah, kecemburuan yang disyariatkan di dalam Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan melihat kepada kecemburuan pada wanita. Ya, setelah kita mengetahui bagaimana para sahabat kecemburuan mereka untuk yang suami, maka untuk yang istri, ya, karena ini juga yang paling terbanyak, ya. Apakah hal ini kecemburuan yang ada pada istri itu apakah hal yang tercela ataukah tidak? Jadi ghirah, kecemburuan adalah merupakan suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa. Selama dalam hal-hal yang masih wajar, selama tidak melampaui batas, maka itu dibiarkan saja, tidak dicela. Maka kita lihat sekarang istri-istri Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW itu dikerumuni oleh banyak wanita yang hampir rata-rata semuanya wanita-wanita yang membersamai Rasulullah SAW itu adalah memiliki sifat kecemburuan. Dan ternyata kecemburuan itu juga hal yang biasa. Hal yang biasa. Ya. Misalkan kita lihat kecemburuannya Aisyah, karena Aisyah adalah memang yang paling nampak kecemburuannya. Ya. Ketika Rasulullah SAW selalu menyebut kelebihannya Khadijah, ya, selalu mengenang jasa-jasanya, selalu disebut namanya. Maka apa kata Aisyah? Dia bilang, saya adalah wanita yang paling saya cemburui itu adalah Khadijah. Di antara istri-istri Rasulullah yang lain yang paling aku cemburui adalah Khadijah. Maka ketika Rasulullah kemudian selalu menyebut dan mengenang di sampingnya, keceplos satu omongan, Khadijah lagi yang disebut. Memang kenapa tuh Khadijah? Wong Khadijah itu kan wanita tua, di ujung bibirnya itu berwarna merah. Padahal Allah sudah mengganti dengan wanita yang lebih cantik, lebih muda, ya, dan ada di hadapan. Kenapa harus Khadijah yang diingat? Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak marah, biasa. Rasulullah bilang tidak ada yang bisa menggantikannya.
Jadi perasaan ini tidak dilawan dengan marah, santai dengan nasihat. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Kenapa? Khadijah itu orang wanita pertama kali yang beriman kepadaku di saat tidak ada orang yang beriman terhadap apa yang aku bawa. Khadijah itu adalah orang yang mendermawakan hartanya di saat orang pada menyimpan hartanya, menyembunyikan hartanya. Dia royal untuk perjuangan mendukung dakwahku. Khadijah juga orang yang telah melahirkan anak-anakku di saat istri-istriku yang banyak tidak melahirkan dari rahim mereka. Itu Aisyah. Belum yang lain. Nah, kalau mau disebutkan semua bikin tambah menangis. Tapi cukup disebutkan 3 hal itu tadi saja di hadapan Aisyah. Itu yang membuat Aisyah ya sudah selesai. Memang cemburu itu tadi cuma muncul spontan, habis itu ya udah nggak ada apa-apa, selesai lagi, baik lagi sama Rasulullah SAW. Pernah juga Aisyah ini juga cemburu dengan Sofiyah binti Huyai karena kecantikannya, paras wajahnya ya, yang warnanya putih, masya Allah cantik ya. Aisyah cemburu. Lah cemburunya gimana? Keceplos ngomong, oh, itu kan wanita Yahudi. Itu Yahudi. Sama Hafsah juga begitu cemburu. Itu Yahudi. Ya. Orang Yahudi, apa yang mau diandalkan orang Yahudi? Ya. Dan ucapan seperti ini, spontan yang seperti itu juga diomongkan kepada Sofiyah. Jadi Sofiyah juga dengar. Maka Sofiyah pun juga menangis, lapor kepada Rasulullah, saya dikatakan begini. Dan Rasulullah juga mendengar sendiri. Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah menasihati Aisyah, menasihati Hafsah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau Aisyah bagaimana? Aisyah, dia sekarang sudah menjadi muslimah, dia sekarang menjadi saudara kita. Lalu nasihatnya Rasulullah kepada Sofiyah yang menangis tersengguk-sengguk, apa nasihatnya? Sofiyah, kamu sekarang berada dalam pemeliharaan, dalam didikan seorang nabi Allah. Hei Sofiyah, bapakmu juga seorang nabi, pamanmu juga seorang nabi. Bukankah Musa itu juga nabi, pamanmu Harun itu juga nabi? Bukankah kamu ini juga orang keturunan orang baik, orang bagus? Ya, selesai. Jadi ya, kita itu cuma menguatkan, membesarkan hati agar supaya hati yang teriris-iris oleh omongan itu tadi itu kembali lagi menjadi semangat lagi, menjadi normal kembali. Tidak apa-apa, biasa. Rasulullah enggak santai ya. Tapi Rasulullah juga kalau sudah cemburunya itu keterlaluan, melampaui batas, terus ucapannya ini sudah ke arah ghibah, ya toh, sudah ke arah menjelekkan fisik. Misalkan dia bilang, Aisyah itu bilang kepada mengatakan Sofiyah itu wanita kerdil. Nah, ini sudah berlebihan. Maka kemudian Rasulullah katakan, laqad qulti kalimatan lau muzijti bima'il bahri lama zajathu.
Anda telah mengatakan suatu kalimat yang kalimat itu andaikan dicampur dengan air laut, maka air laut itu semuanya akan ternodai, akan ternoda. Andaikan itu dicampur dengan air laut, akan ternodai semuanya air laut itu. Ini karena bentuk apa itu namanya, ghiroh yang sudah melampaui batas yang kemudian melanggar. Selama ghiroh kecemburuan itu tidak melanggar dalam rangka agar supaya suami itu berbuat adil, supaya suami itu semakin lebih mencintai, ya tidak apa-apa. Ya, Rasulullah itu ya suatu ketika itu Aisyah itu terbangun. Biasanya di sampingnya itu ada Rasulullah tidur. Terus tangannya gini-gini meraba-raba, kok nggak ada Rasulullah, nggak ada di sini. Langsung bangun dan dicari. Kenapa? Khawatir. Ini kan waktunya giliran saya, jangan-jangan ada di sana, di tempat sana. Iya. Terus dicari-cari ada di masjid sholat. Oh ya wes. Kenapa? Kamu cemburu ya? Ya. Ya saya khawatir. Ini kan waktunya giliran saya, jangan-jangan ada di tempat sono. Oh, nggak mungkin toh nabimu itu mau mendolimimu, nggak mungkin. Nah, ya cuma gitu saja, selesai gitu. Baru mulai tidur lagi, nggak ada masalah. Ya, itu. Ya, jadi ghiroh kecemburuannya ini hanya sekedar khawatir. Jangan-jangan suamiku tidak berlaku adil. Gitulah ya. Ya tahu-tahu apa itu namanya pulang-pulang. Loh kok berbeda ya apa minyak wanginya. Jangan-jangan ini. Nah, terus suami itu nanya, curiga, loh kok kamu minyaknya kok berbeda dari biasanya? Karena istri itu sangat peka. Loh, kok beda? Ini juga khawatir, jangan-jangan minyaknya ini dari sebelah sana, dari sini, gitu. Khawatir, nggak apa-apa, cuma khawatir. Mau ngomong aja semuanya terus terang dengan jujur, asal tidak dengan cara yang bohong, ya. Nggak boleh dengan cara yang bohong, ya. Apa itu namanya? Dengan cara yang bohong. Atau dengan cara yang akhirnya menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, atau yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jadi Rasulullah itu habis minum madunya Zainab binti Jahaz, ya toh. Terus ke rumahnya Aisyah. Loh, kok ada bau mulut madu? Ini madu dari mana? Gitu. Cemburu. Terus habis itu Rasulullah ke Hafsah, bau mulutnya juga masih ada bau mulut apa rasa madu, ya. Terus ini madu dari mana? Siapa yang ngasih? Cemburu dari Zainab binti Jahaz. Karena Zainab binti Jahaz ngasih hadiah Rasulullah madu gini, Aisyah sama Hafsah cemburu. Wah, cemburu. Akhirnya demi dalam rangka untuk membahagiakan istrinya Nabi, ya kalau begitu mulai hari ini saya sudah tidak akan lagi minum madunya Zainab binti Jahaz. Padahal madu itu sesuatu yang halal, bukan yang haram. Maka turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan madu? Madu itu dibolehkan hanya demi menyenangkan istri-istri. Dalam rangka menyenangkan istri-istri tidak boleh, ya. Terus kemudian mensikapi cemburu istri-istrinya itu dengan cara mengharamkan. Terus turun ayat berikutnya, qad faradallahu laka tahillata aimanikum. Nah, Allah sudah membebaskan, yaitu sumpahmu tidak minum madu itu tadi, ya, mengharamkan madunya Zainab itu
dengan cara membebaskan dengan cara kafaratul aiman, yaitu puasa 3 hari. Selesai ya, akhirnya selesai syariat itu dengan kafaratul aiman. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kecemburuan yang ada asal masih di batas-batas syariat Allah dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, karena besarnya cinta kepada suami, karena bentuk daripada kesetiaan terhadap suami, itu bukan suatu hal yang tercela, itu baik-baik saja. Adapun kalau giroh yang tidak didasari, tidak dibingkai dengan bingkai syariat, atau tidak didasari dengan dasar kejujuran, nah, ini yang tidak boleh, terlarang. Sebagaimana dalam suatu riwayat, ada seorang wanita datang kepada Nabi sambil mengatakan, innali dorroh, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini punya madu. Maksudnya saya ini adalah seorang istri yang juga berserikat dengan istri yang lain, berarti istri yang punya madu, ya. Fahal li junahun intashabbatu min zauji ghairal ladzi yu'tini. Wahai Rasulullah, bolehkah, apakah saya ini berdosa andaikan saya ini bangga, senang terhadap sesuatu yang aku katakan bahwa suami saya ngasih ini, padahal tidak, istilahnya bohong. Kata Rasulullah, wal mutasyabbi bima lam yu'ti kala bisi thaubai zurin. Seorang yang merasa kenyang padahal tidak kenyang, gitu lah ya, merasa kenyang padahal dia lapar, merasa diberi, dia mengatakan kepada suaminya, aku dikasih suami gini, itu ngomong kepada istri yang lain, padahal suami nggak ngasih apa-apa. Nah, yang demikian itu seperti kala bisi thaubai zurin, dia seperti berpakaian dengan 2 pakaian kedustaan. Kedustaan yang seperti ini dosanya lebih besar dari dosa-dosa biasa. Kenapa? Karena pertama, dia telah membohongi lawan bicaranya, menyakiti lawan bicaranya, yang bikin manasi madunya yang lain, ya toh. Terus yang kedua, dia mengatakan dengan bangga. Bentuk kebanggaan bangga ini adalah kesombongan. Maka dia tercela dalam 2 hal, kesombongan dan kedustaan. Maka rusak dunianya dan rusak urusan akhiratnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan hadis ini berlaku tidak hanya wanita yang memiliki karakter itu tadi, yaitu aku dikasih begini gini ya, padahal tidak dikasih apa-apa. Tidak berlaku hanya untuk ini saja, pokoknya segala sesuatu yang ia merasa, jadi merasa bangga dengan sesuatu, biar dianggap zuhud padahal tidak zuhud, biar dia dianggap berpakaian alim padahal tidak alim, dalam rangka menipu orang. Itu disebut dengan al-mutasyabbi bima lam yu'ti kala bisi thaubai zurin, seperti orang berpakaian 2 kedustaan. Jadi biar dianggap orang alim padahal tidak alim, biar dianggap orang zuhud padahal tidak zuhud. Itu namanya mutasyabih. Apa tuh mutasyabih itu? Merasa kenyang padahal lapar. Nah gitu ya. Dan bangga gitulah ya, bangga dengan hal tersebut, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan itu.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena sudah adzan ya, biasanya dibuka tanya jawab. Monggo. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita break untuk adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا Ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami buka sesi pertanyaan. Monggo barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan.
Iya, tanya Ustadz. Oke, monggo. Cemburu seperti apa Ustadz yang tidak diperbolehkan? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cemburu yang didasari dengan nafsu, yang kemudian cemburu kalau bagi laki-laki, cemburu yang kemudian harus berlaku dolim, harus menempeleng istri dan lain sebagainya, yang ini yang kemudian salah mensikapinya. Kemudian bagi istri, ya, kemudian cemburu tanpa bukti, tidak boleh kemudian cemburu, karena cemburu itu tidak boleh didasari dengan cara mencari kesalahan, mengintai-ngintai, itu tidak. Cemburu itu dengan fakta yang dilihat langsung, ya, karena orang muslim itu dilarang yaitu berprasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berprasangka buruk, karena berprasangka buruk itu adalah merupakan perbuatan dosa. Selama tidak dalam rangka yaitu berprasangka buruk, yaitu tidak mengintai-intai atau mencari satu kesalahan, itu tidak masalah dan itu tidak tercela. Jadi kalau cemburu itu harus didasari dengan bukti, jangan sampai tanpa bukti. Satu contoh, misalkan ada seorang sahabat pergi berperang, ya, padahal sahabat ini adalah nganten anyar. Jadi waktu berperang membersamai Rasulullah itu hatinya itu gelisah, ya, dan gelisah ini adalah cemburu, karena cemburu itu adalah gejolak kemarahan karena ada faktor pihak lain, ya, gejolak kemarahan. Maka kemudian dia buru-buru kemudian pulang, dan benar didapatinya istrinya itu ada di depan pintu. Dia mulai curiga, istrinya itu ngapa, ya, berdiri di depan pintu. Dia masih curiga. Lalu istrinya itu menyuruh masuk sendiri, suruh lihat sendiri, lihat di kamar. Lalu sahabat itu kemudian masuk kamar dan lihat, didapati di kamar itu apa? Ada ular melingkar di atas kasurnya. Ya, ular itu jin. Jadi biar lihat sendiri gitu loh, ya. Ya, ada ular, ya, kemudian dia berperang dengan mengencangkan tombaknya itu, kemudian berperang dengan ular itu dan ular itu mati. Gitu. Jadi biar lihat sendiri gitulah, ya. Jadi harus dengan, ya, apa namanya, menggunakan bukti. Nah, kalau tanpa bukti namanya menuduh bab lain, persoalannya lain. Ini kita membahas tentang bab yaitu cemburu. Jadi memang cemburu itu, ya, apa yang dilihat gitu secara langsung gitu, ya. Nanti kalau cari-cari kesalahan itu namanya prasangka buruk. Tapi Ustadz, kalau apa itu harus ada buktinya kan, berarti kan kita harus memasang intelijen. Biar tahu gitu, menyelidiki gitu Ustadz. Kalau menyelidiki nggak boleh kan, nggak mungkin dapat buktinya Ustadz. Iya. Ya, makanya tidak boleh menyelidiki kesalahan, ya. Karena cemburu itu muncul dari rasa kecintaan dan kasih sayang seorang suami atau seorang istri. Besarnya kesetiaannya itu kemudian dilahirkan dalam bentuk cemburu, ya toh. Jangan-jangan istri saya apa namanya, melakukan suatu hal yang, ya, apa namanya, yang lain itu kok, apa itu, naik sepeda motor kemudian dilihat dari spion kok kayak tolak-tolek. Jangan-jangan ada laki-laki lain yang ada di hatinya. Seharusnya kan saya yang paling dibanggakan. Saya adalah laki-laki yang
paling diidolakan, saya adalah tempat curhatnya. Pokoknya semua itu aku gitu loh, aku, nggak ada di hati lain itu ya. Laki-laki lain tuh masuk di hati istriku. Lah itu yang baik, yang bagus gitu loh ya. Itu baik, bagus ya. Begitu pula ya istri juga demikian. Saya adalah orang nomor satu, saya nomor satu di hadapan suami, merasa yang selalu paling disayang, paling diperhatikan, paling dilindungi, paling gitu, menimbulkan rasa sayang, makin sakinah mawaddah warahmah, makin melekat, makin romantis lah gitu ya. Kalau ada gitu, kalau nggak ada gitu-gitu ya nggak romantis keluarga, nggak ada gitu itu ya. Ya kalau suami khawatir kehilangan suaminya, khawatir suami itu mencintai orang yang bukan istrinya. Nah gitu ya, orang lain di luar itu lah itu. Nah kalau gitu ya istri harus bersikap keras dan harus mengingatkan itu suatu pendoliman, kedoliman kepada keluarga ya. Istilahnya selingkuh lah, selingkuh itu ya suami harus benar-benar waspada, istri harus waspada kalau suaminya itu berselingkuh dan seterusnya iya, jangan sampai dibiarkan. Nah jadilah para suami yang soleh-soleh menjadi orang yang pencemburu di dalam hal yang baik ya. Nah, selalu mengingatkan istri, jangan sampai istri ini ada suami lain, laki-laki lain yang lebih dibanggakan, diidolakan dan lain sebagainya, yang kemudian menimbulkan kurang kesetiaan terhadap suaminya sendiri, kurang percaya dengan suaminya sendiri, lebih percaya dengan orang lain. Nah itu harus dijaga keutuhan itu. Pokoknya akulah suami yang paling hebat kan gitu, harusnya gitu ya. Monggo yang lain. Ini pertanyaan yang kedua oleh Pak Wafik, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya nggak tahu Pak Budi ini kok tiba-tiba mic dikasihkan ke saya, ini maksudnya apa? Ya. Karena udah kadung jadi ya sedikit saya bertanya. Istri itu atau seorang wanita terbuat dari tulang rusuk. Itu hadis sudah saya. Iya. Dari tulang rusuk yang bengkok ya kan? Sudah bengkok. Ukuran bengkok yang gimana? Yang bagaimana Ustaz? Standar bengkok yang dalam tahap wajar itu yang bagaimana Ustaz? Jadi ketika kita seorang suami menyadari bahwa istri itu memang terbuat dari tulang yang bengkok, maka kita harus tetap menikmati dengan kebengkokannya itu kata. Iya. Tapi kalau sudah bengkoknya itu kelewatan sampai bengkelung, itu kan sudah bukan bengkok lagi Ustaz. Iya. Itu bagaimana sikap kita sebagai seorang laki-laki gitu. Iya. Nah itu mungkin gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hendaklah para suami ini selalu menasihati istri dengan baik. Istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah senantiasa menasihati istri itu dengan baik ya. Dalam hal kecemburuan seorang istri, karena kecemburuan itu sehingga tidak dapat melihat kebenaran, tertutup kebenaran itu. Nah ini perlu dibantu dengan nasihat yang baik. Insya Allah kalau dinasihati dengan baik itu akan kembali. Hanya saja kita akan menasihati sesuai dengan bentuk kecemburuannya. Ketika kecemburuannya biasa, ya kita nasihati biasa. Yaitu yang disentuh adalah logika, akal yang sehat. Ya, dengan akal yang sehat itu nanti terbuka, ya gitu. Nah, makanya istri itu juga harus banyak-banyak ngaji dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu akan membantu untuk menyelesaikan kecemburuan yang ada di hati.
kecemburuan yang tidak sesuai dengan syariat, ya toh. Melarang suaminya untuk mengurusi istri yang lain itu sudah adalah sesuatu yang bengkok, itu menyelisihi sunnah, menyelisih keadilan. Suami harus selalu berbuat adil dengan istri-istrinya dalam keadaan apapun, tidak boleh dolim kepada siapapun hanya demi untuk menyenangkan salah satu pihak. Begitu pula kepada anak-anak kita juga demikian. Seorang bapak harus betul-betul bijaksana dengan anak-anak yang beragam. Kasih sesuatu sama bapaknya akan ngomong sama yang lainnya, aku dikasih ini, manas-manas sih sama adik-adiknya yang lain, aku tok yang dikasih, kamu enggak. Karena anak juga pengen merasa di hadapan yang lain adalah yang paling dihebatkan sama orang tua, istimewa sendiri dibanding yang lain. Begitu pula istri juga demikian, dia juga ingin paling dibanggakan dan paling istimewa dengan yang lain. Tidak hanya istri, santri juga demikian. Apalagi santri putri itu juga demikian. Maka kenapa kita itu selalu disuruh untuk berbuat adil? Kalau dikasih ya dikasih semua. Kalau dikasih jajan, dikasih semua jajan itu. Ya kalau kurang gimana caranya supaya dibagi sama rata. Itu yang selalu dilakukan oleh bapak kepada anak. Nanti anaknya dipesen, jangan ngomong-ngomong ya sama temenmu, bocor tetap. Jangan ngomong-ngomong sama adikmu ya, ya dikasih, ya dikasih uang 10.000, jangan ngomong-ngomong lah, bocor namanya, anak tetap bocor. Begitu pula di dalam membangun rumah tangga juga demikian. Ya, maka tetap kita sebagai seorang laki-laki itu mengupayakan satu keadilan. Nah, kejujuran. Nah, setelah itu dengan kejujuran, fitrah manusia itu akan mengikuti fitrah keadilan, kebenaran. Maka kalau seorang itu diliputi oleh kecemburuan buta, ya, dengan membabi buta, sudah tidak bisa dibantu dengan akal sehat, dengan syariat, atau sudah berlebih-lebihan, maka boleh memberikan ancaman. Apa ancamannya? Rasulullah itu pernah, yaitu tidak menggauli istrinya sampai 3 bulan, yaitu Zainab binti Jahas. Kenapa? Karena ya apa itu Sofiyah ini waktu bepergian tuh ontanya itu sakit. Sementara Zainab itu punya onta 2 dan sehat-sehat. Rasulullah minta ya supaya apa namanya ngasih ontanya yang 1 biar Sofiyah juga dapat bisa nggak jalan kaki gitu loh ya, biar juga nunggang kendaraan. Nggak dibolehin. Sofiyah Yahudi lagi gitu ya. Akhirnya apa? Jangan ngomong sembarangan ya, karena itu Rasulullah marah. Marahnya apa? Perempuan tuh yaitu tadi tidak apa namanya tidak ditiduri itu sudah terasa. Nggak harus pakai kekerasan. Dengan cara didiamkan itu sudah terasa. Selama berapa bulan didiamkan sampai tobat, sampai mengakui itu keliru, salah. Biar ada waktu untuk berpikir bahwa yang dilakukan itu keliru, salah. Nah, orang itu dikasih apa itu? Dikasih waktu untuk berpikir agar supaya dia berpikir lebih jernih lagi dan menyadari. Ya, begitu cara Rasulullah juga apa namanya mendidik istri juga demikian gitu ya. Pernah juga kemudian turun ayat langsung yang memberikan kekeliruan, kesalahan. Rasulullah sudah mengabari untuk tidak apa itu namanya menceritakan kepada Aisyah, ternyata Hafsah menceritakan kepada Aisyah, maka turun ayat. Ya, padahal Rasulullah menyuruh untuk
Jangan membuat merepotkan Rasulullah, menyulitkan Rasulullah, maka nanti Allah akan turun tangan, malaikat juga akan turun tangan untuk membantu membela Rasulullah SAW, yang kemudian akhirnya tobat. Wa intatuba, itu ya di surat At-Tahrim ayat yang keempat itu turun ayat yang kemudian ya mengingatkan kepada istri-istri Rasulullah agar mau bertobat, dan akhirnya bertobat, mengakui kekeliruan, kesalahan karena menyusahkan hati Rasulullah SAW. Demikian ya kita perlakukan sesuai dengan bentuk kecemburuan. Kalau sudah kecemburuan ini sedang biasa ya biasa, kalau sudah melampaui batas ya agak dengan peringatan, kata-kata yang juga bentuknya itu kata-kata ancaman seperti laqad qulti kalimatan ya lau mazahti bima'il bahar lama zahathu. Kalau kamu telah mengucapkan suatu kalimat yang kalimat itu kalau dicampur aduk dengan air laut itu, maka air laut semuanya akan ternodai dengan ucapan yang buruk itu. Maka tinggalkan kalimat yang buruk itu, tidak benar, itu keliru. Kalau sudah mencelah fisik seseorang tidak benar, kalau sudah arahnya kepada ghibah gitu. Nah, demikian cara kita di dalam menasihati istri, dan intinya adalah dalam menangani kecemburuan itu intinya sabar. Kata kuncinya ada di sabar. Begitu pula istri, kata kuncinya dalam menghadapi kecemburuan suami, kata kuncinya juga istri sabar dan memahami betul karakter suaminya. Demikian pula suami juga demikian, kata kuncinya menghadapi kecemburuan istri itu adalah sabar dan telaten gitu ya dalam menasehati dan mengarahkan, mendidiknya agar kita semuanya selamat dari ancaman neraka, dan agar supaya keluarga ini keluarga yang diberkahi oleh Allah, dirahmati Ta'ala, sakinah fid dunya wal akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak Ibu kajian keluarga sakinah pada malam hari ini. Marilah tutup alhamdulillah dan doa khatirul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.